Halo Brosubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Penemuan benda tua ternyata nggak cuma bisa ditemukan dengan cara khusus. Banyak juga loh kejadian orang yang nggak sengaja menemukan benda tua yang ternyata ada fakta mengejutkan di baliknya. Berikut ini ada beberapa temuan benda tua yang mengejutkan. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Barang yang udah lama hilang puluhan tahun kayaknya mustahil ya guys bisa ditemukan lagi. Tapi hal itu kayaknya nggak berlaku bagi pemilik dompet yang satu ini. Seperti yang diberitakan akun YouTube KCCI, awalnya seorang pekerja bernama Larry Sloan yang lagi merenovasi sebuah teater nggak sengaja nemuin sebuah dompet plastik. Pas dia lihat isinya, di dalamnya ada sejumlah foto usang dan kalender saku tahun 1944 dan petunjuk identitas pemilik dompet itu yang bernama Macintosh. Handwritten ID, and of course said Claire McIntosh, R.E. McIntosh, Colon, Iowa, telephone number 8. Akhirnya setelah ditelusuri demi ngembaliin dompet itu, akhirnya ia berhasil menemukan pemiliknya. Kini Macintosh sudah berusia 85 tahun. Saat bertemu dengan Larry, kakek ini mengaku kehilangan dompetnya saat ia berusia 15 tahun. Monday, he got to see his wallet for the first time since he was 15. This is my Boy Scout card. Larry, a former investigator, used his skills to track down Claire, who lives just outside. It must be some sort of a joke, and I thought, well, it couldn't be. No jokes here, just a trip down memory lane. Well, I'm gonna just kind of cherish them, I think. Gokil, berarti dompet ini usianya sekitar 71 tahunan ya guys. Untungnya lagi si kakek juga panjang umur, jadi bisa nemuin dompetnya lagi tuh. Dan juga bisa bernostalgia sama apa yang ada di dalam dompetnya itu. Unik juga sih. Jika biasanya TV tua jatuh ke tukang rongsokan karena dianggap udah gak berguna, tapi kali ini malah ada sebuah TV yang menyimpan harta karun. Seperti yang diberitakan akun YouTube CNN, seorang pekerja asal Kanada menemukan sebuah konsol TV tua yang di dalamnya ditemukan tumpukan uang kertas. Electronic Recycling Depot. An older television. Diketahui uang itu jumlahnya sebanyak 1 miliar rupiah. TV ini ditemukan oleh seorang pekerja pabrik yang akan mendaur ulang TV tersebut. Karena hal itu, manajer pabrik tersebut langsung melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Now, here's the thing. Canadians are known for being very polite. Yeah. These guys called the police and found the original owner. Police hope he puts the money in the bank. Seperti dalam video di akun YouTube CTV News, polisi menjelaskan kalau ternyata pemilik TV itu masih hidup dan sekarang berusia 68 tahun. Ia mengaku saat 30 tahun lalu memberikan TV itu ke temannya, tapi dia lupa kalau di dalamnya masih ada uang yang ia simpan sebagai warisan. Ya ampun, untung aja duitnya masih ada sampai sekarang ya. Cepet-cepet masukin ATM lah, jangan ke TV lagi, TV makin flat, gak muat banyak. Apa jadinya jika kalian menemukan telur yang usianya sudah bertahun-tahun? Nah, kayak keluarga yang satu ini nih. Dalam akun YouTube Reddit McReddit, seseorang diketahui menemukan telur Paskah yang tersembunyi di rumahnya selama 9 tahun. Dari luar sih masih terlihat indah karena bekas dihias, tapi pas mereka nyoba mencahin telurnya malah begini guys. Ternyata isinya tak seindah covernya ya guys. Lihat aja tuh telurnya, udah hitam dan kekuning-kuningan gitu. Belum lagi bau busuknya yang menyengat. Ya iyalah, udah 9 tahun cuy. Kalian percaya nggak sih kalau rezeki itu bisa datang tiba-tiba? Kayak pria asal Malaysia ini nih. Seperti yang diberitakan akun YouTube Harian Metro, pria bernama Wan Muhammad ini awalnya lagi cari-cari pakaian bekas di pasar loak.
Ketika membongkar barang belanjaannya, ia dikejutkan dengan adanya dompet berisi uang sebesar 550.000 yen atau sekitar 71,5 juta rupiah di dalam saku jas yang ia beli. Karena nggak nemuin identitas pemilik di dompet itu, Wan menganggap kalau temuannya itu sebagai rezeki. Nomplok. Waktu rasa apa benda tu ada baju. Ada baju ke? Blazer. Semua benda buat. Rasa macam benda tu buka tengok duit. Wallet. Buka duit tu terkejut tengok tengah ada. Kira-kira ada 550.000 yen. Widih, beruntung banget ya guys. Kalau kalian gimana? Pernah nemu uang juga nggak pas lagi belanja di pasar loak? Gimana coba perasaan kalian kalau tiba-tiba kalian menemukan harta karun di belakang rumah? Hal ini dirasakan oleh pasangan asal New York. Dilansir dari nypost.com, penemuan berangkas itu terletak di sebuah pohon halaman belakang rumah mereka. Awalnya mereka ngira kotak logam berkarat di taman belakangnya itu adalah sebuah kotak listrik. Tapi pas diperiksa dan membuka kotak itu, mereka kaget ternyata kotak karatan itu berisikan banyak uang dalam kantong plastik, disertai perhiasan dan barang bernilai 737 juta rupiah. Wow. Namun setelah diperiksa, ternyata di dalamnya ada kertas yang bertuliskan alamat tetangganya. Akhirnya pasangan ini datengin tetangganya itu. Dan bener aja, berangkas itu dulu pernah dirampok 8 tahun lalu. Ya ampun, untung aja berangkasnya masih ada ya. Dan ditemukan sama pasangan yang baik hati ini. Masih rezeki yang punya tuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Wajarnya perekam video memang dimaksudkan untuk merekam sejumlah momen ya. Tapi apa jadinya jika kamera perekam justru dipasang di tempat-tempat tertutup yang ada justru bisa jadi malapetaka. Berikut ini ada beberapa kasus kamera pengintai yang bikin geram. Saat sedang bepergian yang jaraknya cukup jauh, memang paling tepat untuk memutuskan beristirahat di motel terdekat. Apalagi jika motel tersebut memiliki fasilitas yang buat kita nyaman. Tapi buat kalian yang sering banget menginap di motel, mulai sekarang harus berhati-hati guys. Karena informasi yang Mimin dapat dari CNN, beberapa waktu lalu sekitar 1.600 orang telah difilmkan secara diam-diam di kamar motel di Korea Selatan. Atas peristiwa ini, setidaknya ada 4 pria ditangkap pihak keamanan Korea Selatan karena diduga memasang kamera ilegal di kamar hotel. Dan parahnya mereka menyiarkan langsung alias live streaming ke orang asing secara online demi mendapatkan keuntungan. Parah banget kan? Dilansir dari China Press, aksi tersangka cukup licik dan apik. Mereka akan diam-diam memasang kamera lubang jarum IP nirkabel di tempat tersembunyi, di mana pekerja kebersihan jarang membersihkan atau digerakkan. Misalnya bagian depan kotak TV yang diarahkan ke tempat tidur, lubang kecil loudspeaker, dan penyangga pengering rambut. Aduh, serem juga ya. Mulai sekarang harus lebih waspada nih pilih tempat penginapan. Yang kita tahu, botol sabun atau sampo yang ada di kamar mandi ya hanya sebagai wadah produk yang akan kita pakai untuk mandi ya. Tapi mungkin kalian gak bakal nyangka nih, ternyata belum lama ini ada kasus di mana di dalam botol sabun terdapat kamera tersembunyi. Menurut informasi yang didapat dari stories.swns.com, seorang pria cabul sengaja menyembunyikan kamera pengintai di dalam botol sabun demi mengintip seorang gadis berusia 13 tahun di kamar mandi. Ya walaupun awalnya nggak ada rasa curiga, namun akhirnya gadis tersebut melihat ada sesuatu yang aneh di dalam botol sabun. Ternyata di dalam botol sabun itu terdapat lensa kamera. Aduh, masa mau beli botol sabun aja kudu diperhatiin dulu ya, ngepastiin ada kamera pengintai atau enggak. Ya besok-besok mandinya nggak usah pakai sabun botolan deh, batangan aja. Bukannya mendapat perlakuan khusus, tapi sepertinya perempuan itu seringkali dipandang sebagai objek yang lemah. Jadi gak heran banyak pelecehan seksual sering dialami kaum perempuan. Salah satunya yang marak terjadi di negara Korea Selatan.
Dilansir dari BBC, kaum perempuan di Korea Selatan memang dihantui dengan maraknya kamera pengintai yang disalahgunakan untuk pornografi. Banyak dari mereka menjadi korban dari kamera mini yang disembunyikan di ruang ganti ataupun toilet umum. Parahnya, video dari kamera tersembunyi itu kemudian diunggah ke internet, bahkan jadi genre tersendiri di situs pornografi. Gerah dengan apa yang terjadi di negaranya, seorang perempuan Korea Selatan bernama Soo Yeon Park pun memiliki keberanian dan bertekad untuk menghentikan pornografi kamera tersembunyi yang sudah menyebar di Korea Selatan. Bahkan dalam channel BBC News Indonesia, Yeon Park menunjukkan jika kamera pengintai mudah didapatkan di situs belanja online dengan harga yang murah. Bahkan bentuknya beraneka ragam, mulai dari berukuran mini, berbentuk botol minuman, sampai bisa dimasukkan ke dalam topi. Kalian sadar nggak, ketika teknologi semakin canggih, itu berarti semakin memudahkan oknum nggak bertanggung jawab melakukan tindakan asusila. Buktinya nih, akun Facebook Muar News sempat menginformasikan jika di Malaysia sempat ditemukan adanya kamera pengintai yang terpasang di dalam sikat toilet. Diduga oknum tersebut ingin melakukan perbuatan mesum dengan sengaja meletakkan kamera tersembunyi di dalam sikat yang tergeletak di sudut hotel. Tapi untungnya setelah pihak kepolisian memeriksa sikat sekaligus rekaman yang ada di dalam kamera tersebut, belum ada korban yang sempat rekam dengan benda itu. Tentunya semoga informasi ini bisa membuat kalian lebih waspada dan berhati-hati ya guys, apalagi kalau menggunakan toilet umum. Maraknya kasus kamera pengintai, jangan kalian pikir kamera tersembunyi hanya terpasang di tempat-tempat tertutup seperti toilet umum ataupun ruang ganti guys. Karena menurut informasi yang Mimin dapat dari World of Buzz, pihak kepolisian di China setidaknya menemukan 800 video yang merekam selangkangan wanita yang rupanya diambil dari kamera tersembunyi yang terpasang di dalam taksi. Atas peristiwa tersebut, nggak lain yang jadi tersangkanya ya si pengemudi taksi Uber itu sendiri. Ia sengaja memasang kamera tersembunyi di dalam mobilnya tepat di belakang kursi untuk merekam selangkangan sejumlah gadis yang menjadi penumpangnya. Ya, itu tadi sejumlah kasus kamera pengintai yang terjadi di sejumlah negara ya, yang pastinya bikin kita merasa geram. Mimin bahas ini bukan maksud buat nakut-nakutin ya, tapi seenggaknya jadi pelajaran buat kalian khususnya para wanita untuk lebih berhati-hati dan waspada. Jangan pernah takut untuk menguak kasus ini ya. Kalau dirasa ada yang mencurigakan, langsung aja lapor ke pihak keamanan.